Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afilian Putra Bintang Pratama, NIM A11 2022 14245. Jadi di sini saya akan menjelaskan web poliklinik gangguan jiwa yang sudah saya buat. Di sini kita ada tiga menu, yaitu admin, terus dokter, sama pasien. Untuk langkah pertama di menu ini, kita harus memasuki menu admin ya, ke role admin untuk mendaftarkan dokter dan pasien. Nah, untuk masuki menu admin, kita langsung saja ke dokter login ini. Ya, kita langsung ketikkan saja akun si admin ini. Karena namanya admin, kita tulis saja admin@gmail.com. Kita masukkan password. Nah, si admin ini bisa mengelola yang namanya data-data dari dokter, kemudian data dari pasien. Nah, ini adalah tampilan menu awal atau dashboard utama dari si admin. Untuk langkah-langkah pertama kita membuat si akun dokternya terlebih dahulu. Nah, sebelum kita masuk ke kelola dokter, kita bikin polinya terlebih dahulu atau obatnya terlebih dahulu. Kita masuk ke kelola poli. Di sini polinya ada poli anak ya. Ini tadi sudah saya buat ya. Sudah saya coba-coba. Kemudian deskripsinya untuk anak sekitar 8 sampai 13 tahun ini. Ya, ini tadi sudah saya coba juga untuk contoh. Kita klik simpan. Nah, di sini langsung tersimpan di daftar poli ya. Kita buat lagi poli umum atau poli remaja. Deskripsinya tadi 8 sampai 13 tahun, sekarang 13 sampai 17 tahun. Ya, sebenarnya sudah ada di sini ya. Kita simpan. Sudah tersimpan di daftar poli. Mungkin kita bikin tiga ya jenis nama-nama poli. Kita bikin satu lagi. Kok daftar poli umum. Deskripsinya ya udahlah umum gitu ya karena poli umum atau 17 tahun ke atas. Ini nih udah saya buat tadi. Kita langsung saja simpan. Ya kemudian tersimpan lagi di daftar poli yaitu ada poli umum, poli remaja, dan poli anak. Masing-masing ada batas umurnya. Untuk poli anak eh, sekitar 8 sampai 13 tahun. Untuk poli remaja 13 sampai 17 tahun. Untuk poli umum 17 tahun ke atas sampai umur-umur 40 50 juga boleh nih karena poli umum. Di sini ada fitur edit dan hapus. Kita coba menu ke fitur editnya terlebih dahulu ya. Nah, ini kita sudah di menu fitur editnya. Misalkan kita ganti ke 18 tahun ke atas ya. Sorry. Simpan perubahan. Otomatis perubahan akan tersimpan di daftar poli ini. Yang tadinya 17 tahun ke atas menjadi 18 tahun ke atas. Di sini juga ada fitur hapus ya. Untuk menghapus poli-poli yang ada di sini. Coba kita contohkan satu untuk menghapusnya. Nah, di sini untuk meyakinkan kita apakah kita ingin menghapus atau tidak. Jika tidak, kita klik batal. Atau jika iya, kita klik OK. Nah, maka akan terhapus di poli umumnya. Poli umumnya akan terhapus maksud saya. Nah, karena saya tidak akan menghapus poli umum itu, kita akan tambahkan lagi si poli umum ini.
Lalu deskripsinya tadi sekitar 17 tahun ya. 17 tahun ke atas. Oke, kita simpan. Oke, sudah tersimpan, sudah muncul lagi di sini. Lalu kemudian kita ke kelola dokter. Sorry guys, agak berat ini matanya. Sudah jam 5 subuh ini. Kita ke kelola dokter. Masukkan nama dokter. Misal dokter Afrilian ya. Masukkan alamat lengkap. Alamat lengkap Surabaya. Misal nomor handphone. Tadi sudah saya set ini nomor handphonenya. Sudah saya coba. Polinya kita pilih Poliana. Ya, kita simpan. Setelah kita simpan, di sini muncul nama, alamat, nomor handphone, poli, dan aksi. Kita bisa ubah untuk masuk ke form editnya. Kita bisa ubah si email dokternya. Kita masuk, kita ganti aja biar gampang. Ini dokter Afrilian gmail.com ya. Nah sudah, ini poli anak. Kita update ya. Setelah kita update, kita masuk lagi, pilih nomor kita masukkan nama dokter lagi. Hah? Kita sudah, aduh apa tadi? Kita masukkan nama dokter. Kita masukkan nama dokter yaitu Dokter Widodo ya. Alamat Jepara. Nomor handphone tadi sudah kita set. Untuk Pak Widodo ini masuk ke remaja aja lah ya. Kita simpan. Setelah kita simpan, kita bisa ubah alamat emailnya. Kita bisa ubah alamat emailnya yaitu Dokter Widodo. gmail.com. Kita update ya. Kita sudah ada 2 dokter di sini, kita kasih dokter satu lagi yaitu Dokter Pur. Alamatnya ngalian. Ini nomor handphonenya sekitar ini nomor handphonenya 039 ya, atau ini nomor handphone mana. Pak Pur itu poli umum. Simpan. Nah, sudah ada nama 3 dokter. Ada 3 nama dokter yaitu Dokter Pur, Dokter Widodo, Dokter Afrilia. Ya, kita ubah emailnya si Dokter Pur ini. Dokter Pur at gmail.com. Kita update di sini. Oke, sudah ada 3 dokter di sini. Lalu kita buat kelola pasien. Ya, ini untuk menu masuk pasiennya. Nama pasien Zaki ya, anak dari Bapak Pur tadi. Alamatnya juga ngalian karena satu rumah. Nomor KTP, untuk nomor KTP ada 16 digit angka. Jangan keliru. Itu 2, 3, 4, 5. Ah ini udah ada nih. Udahlah ya, pakai ini aja biar cepet. Nomor handphone ya. Nomor handphone ini untuk nomor RM ini akan otomatis dibuat. Jadi kita tidak perlu input nomor RM tersebut. Kita simpan. Setelah itu kita bikin pasien lagi ya, biar sekalian Sulhan.
Ya, tadi udah kita buat juga. Kita sudah buat juga. Alamatnya Semarang Timur atau Semarang Tengah saja. Ya, jelah. KTP-nya juga satu, dua, oh ini 16. Ini tadi sudah saya buat juga. Untuk percobaan, nomor handphone juga. Daripada sama ya kan, kita buat lagi. Set. Nomor nomor RM-nya juga otomatis kita simpan. Oke, udah ada dua pasien di sini. Untuk nomor antriannya, ini nomor antrian satu, ini nomor antrian dua. Untuk tanggal dan tahunnya sesuai yang sekarang. Maksudnya ini untuk bulan dan tahun ya. Sekarang bulan 6 tahun 2025. Nomor antriannya nomor antrian satu dan dua. Kita buat satu lagi ya karena tadi dokternya ada tiga. Siapa ya? Sufar. Masukkan nama lengkap. Masukkan alamat lengkap. Pusponjolo ya. Tadi juga sudah saya buat. Nomor KTP juga. Nomor handphone 0, nah ini udah kita simpan lagi. Ups, ada masalah dengan itu Anda. Kenapa tuh? Karena oh ini sudah ada dan NIK. Oh NIK sudah ada. Karena tadi saya sudah pakai yang sudah saya buat, jadi kita buat baru aja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ya, 16 digit angka. Oke, sudah tersimpan. Kita, oh ya, untuk pasien ini, email dari pasien ini kita tidak bisa buat di sini, diubah ini. Seperti dokter tadi, kita harus membuat emailnya di database user. Oke, ini ada tiga pasien yang tadi. Coba kita ubah untuk emailnya. Karena email ini untuk masuk ke menu pasien ya. Tadi siapa ya? Zaki. Oke. Zaki@gmail.com. Sudah kita simpan, kita kirim. Kemudian ada si Zulhan. Kita ubah juga si emailnya Zulhan ini supaya lebih gampang ya untuk loginnya. Zulhan. Zulhan. Kita kirim. Yang terakhir ada Zufar. Kita ganti juga emailnya. pasienzufar@gmail.com. Oke, setelah kita ubah semuanya, sudah ada tiga pasien, ada tiga dokter, ada satu admin ya. Kita masuk ke menu dokter, dokter login. Tadi ada dokter Widodo, dokter Afrilian, dan dokter Pur. Kita masuk ke dokter Afrilian. Ya, untuk pertama, kita masuk ke dokter Afrilian. Kita masukkan password ya. Oh ya, ini @gmail.com ya. Gmail gmail.com, kita masuk, lalu kita sudah berada di tampilan dashboard dok. Oke, ini kita sudah masuk di menu dashboard dokter. Jadi di menu dashboard dokter ini kita ada jadwal periksa, ada pemeriksa pasien, ada riwayat pasien, ada profil. Ini untuk akun dokternya ya. Kita bisa lihat profilnya.
Namanya dokter Afilian karena kita tadi login memakai akunnya si dokter Afilian ini. Di sini juga ada alamat dokternya dan telepon dokternya, nomor telepon maksud saya. Kita klik jadwal periksa. Kita belum ada jadwal di sini, jadi kita tambahkan saja, tambah jadwal periksa. Pilih hari, kita bisa pilih hari Senin. Jam mulai kalau dokter tuh biasanya pagi udah standby ya. Bentar, jam mulai 06.00. Kita praktek 1 jam aja ya, karena masih pagi buta, belum sarapan. Oke, kita bisa tambahkan lagi, pilih hari lagi, kita bisa hari Senin, jam mulainya kita jam 9, karena tadi jam 6 ya. Kita bisa sampai jam 10.30. Seban. Oke, mungkin kita ganti hari ya. Pilih hari, hari Selasa, jamnya jam 2. Kasih banget jam 2. Kita jam 14.00 maksud saya. Kalau tadi itu pagi ya. Sampai jam 15.30. Kita simpan. Oke ya, untuk jamnya mungkin segini aja. Memeriksa pasien. Nah, di sini kenapa belum ada? Karena belum ada pasien yang periksa. Jadi kita harus ke pasiennya terlebih dahulu. Ke menu pasien. Nilai pasien ini juga belum ada. Kita harus ke pasien terlebih dahulu. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung ke dashboard pasien. Untuk pasiennya tadi namanya si Zaki, Sulhan, dan Sufar. Kita ke Zaki terlebih dahulu. Pasien Zaki @gmail.com. Kita klik password. Oke, kita masuk ke halaman dashboard pasien yang bernama Zaki. Kita bisa daftar polinya. Kita bisa pilih poli. Poli tadi afiliat poli anak. Pilih jadwal. Ini yang sudah kita buat jadwalnya tadi. Ada hari Senin jam 6 sampai jam 7. Hari Senin jam 9 sampai jam setengah 11 pagi. Kemudian ada hari Selasa jam 2 siang sampai jam setengah 4 sore. Kita pilih hari Senin aja. Tuliskan keluhan utama Anda. Keluhannya yaitu sakit kepala. Ya mungkin karena stres jadi sakit kepala. Kita daftar. Kita daftar. Nah, di sini sudah muncul riwayat daftar poli, yaitu kita bisa lihat detailnya di sini. Nama pasien Zaki, nama dokternya Aprilia, nama polinya anak ya, karena si Zaki ini masih umur 9 tahun. Keluhan utamanya yaitu sakit kepala. Untuk resep obat, nama obat, total biaya itu belum tercantum karena belum dikonfirmasi oleh dokter. Kita bisa back, ya. Di sini juga status belum diperiksa. Jadi kita harus ke dokternya terlebih dahulu untuk memeriksa si pasien Zaki ini. Kita masuk dokter Afilian@gmail.com. Kita masukkan password. Nah, di sini ada memeriksa pasien ya, yang tadi Zaki itu. Nah, di sini tercantum nama pasien Zaki, keluhan sakit kepala, status menunggu. Nah, supaya status ini tidak menunggu, kita langsung saja periksa. Di menu periksa ini kita kasih catatan diagnosanya, kenapa Zaki itu bisa sakit kepala, karena memikirkan yang berlebihan. Ini sebagai contoh aja ya. Untuk obatnya, kita bisa kasih obat. Oh iya, obatnya belum ya. Kita belum tambahkan. Ya, jadi kita balik ke menu admin dulu. Kita harus tambahkan obatnya terlebih dahulu. Maaf ya guys, gak muter-muter nih.
kita belum memasuki kelola obat di sini nih. Kita belum. Nah, ini belum tercantum nama-nama obatnya. Kita masukkan obat Paramex ya, yang udah ada aja ya. Yang sudah saya buat tadi. Tablet. Sudah ada, harganya 50.000. Kita simpan. Kita bikin 3 obat ya. Bodrexin. Bodrexin itu setahu saya itu saset ya. Hmm, harganya tuh 20.000. Kita simpan. Nah, di sini sudah tersimpan, kita kasih obat satu lagi ya. Apa ya? Paratusin lah ya. Kita kasih botol. Harganya itu 15.000. Kita simpan. Nah, sudah kita simpan ya. Tadi ke menu dokter ya yang belum ya. Kita balik lagi ke menu dokter, Afrilian, passwordnya. Oke, tadi kita ke pemeriksa pasien. Kita balik lagi ke sini, kita ke periksa. Ini kita masukkan karena terlalu banyak begadang, kita ganti yang tadi ya. Banyak begadang. Tambah obat, ya di sini kita sudah tambahkan obat yang tadi kita buat. Kita kasih bodrexin dengan jumlah 10. Kemudian kita bisa tambahkan lagi Paramex ya. Kita bisa kasih Paramexnya tuh eh, jangan 10 kebanyakan, 5 ya. Setelah itu kita simpan, kita lihat riwayat pasien. Nah, di sini sudah ada ya untuk riwayat pemeriksaan. Jadi tanggal 30 Juni 2025, nama pasiennya Zaki, catatannya karena terlalu banyak bedak. Kita bisa lihat detailnya di aksi ini. Nah, di sini ada resep obatnya, Paramex, total biaya obat 240.000 ya, karena tadi banyak kita check out obatnya. Kita bisa ke menu pasien. Kita ke pasiennya, tadi kita sudah buat ya. Pasien zaki@gmail.com. Itu passwordnya password. Nah, di sini sudah statusnya sudah selesai karena sudah diperiksa tadi. Ini sudah ada jumlah detailnya. Setelah itu kita bisa log out, kita ganti dokter yang lain. Tadi dokternya siapa aja ya? Oh ya, dokter Widodo. Widodo@gmail.com. Password. Kita ke jadwal periksa. Ya, kita seperti tadi ya. Kita coba ke dokter yang lainnya. Kita hari Rabu aja, kita kasih jam 7 sampai jam berapa ya? Jam 8. Rabu ya. Terus kita simpan, kita edit, kita aktifkan terlebih dahulu ini. Setelah itu kita ke mana ya? Oh ya, ini belum ada ya. Kita harus ke pasien terlebih dahulu. Kita ke logout dulu. Kita masuk ke pasien. Tadi pasien Sulkan @gmail.com. Kemudian kita masukkan password. Oke, sudah. Kita masuk ke dashboard pasien ya, si Zulhan ini. Kita bisa daftarkan eh, keluhan di sini. Kita bisa pilih poli.
si Pak Widodo itu kayaknya remaja tapi ya. Ya betul, ini Dokter Widodo. Keluhan sakit kepala sebelah. Kita daftar. Nah, ini belum diperiksa karena dokter belum memeriksa. Kita langsung saja masuk ke menu dokter si Pak Widodo tadi, Dokter Widodo tadi. Kita masuk dokterwidodo@gmail.com ini. Kita masukkan password. Kita ke memeriksa pasien. Kita periksa terlebih dahulu. Si Zulan ini catatannya karena sering sakit kepala sebelah itu karena kebanyakan main game. Setelah itu kita kasih obat ya supaya dia sembuh. Paramex jumlahnya 5. Kita bisa tambahkan obat, tadi saya lupa. Nah, kita bisa tambahkan obat di sini. Paratusin kita kasih 5 juga. Lalu harganya tuh sekitar 325.000 ya totalnya dari Paramex ditambah paratusin ini masing-masing 5 biji. Terus kita simpan hasil pemeriksaan. Setelah disimpan, status selesai. Kemudian kita lihat riwayat pasiennya. Nah, di sini ada tanggal periksanya. Di sini catatan dari dokternya karena kebanyakan main game. Kita bisa lihat detail periksanya. Nah, di sini detail periksanya itu ada tanggal, nama pasien, keluhan awal, catatan dokter, terus resep obat yang diberikan sama dokternya, terus total biayanya berapa. Kemudian kita masuk ke menu pasien yang tadi, yaitu si Zulhan. Pasien Zulhan @gmail.com, password. Kita masuk. Setelah kita masuk, kita lihat daftar poli. Di sini sudah status sudah selesai ya, sesuai tadi yang kita konfirmasi di dashboard dokter, di akun dokter. Kita bisa lihat detailnya juga di sini. Nah, ini detailnya, ada ada detail pemeriksaan dan detail resep obat di sini. Kemudian apalagi ya? Ya untuk contohnya tadi seperti itu, 2 aja cukup ya. Kemudian di sini, oh ya di sini kita bisa daftar pasien. Kita bisa daftar pasien melalui eh, pendaftaran ini. Jadi tidak perlu langsung di admin, terus admin mendaftarkan, tetapi si pasien juga bisa langsung daftar di menu pasien ini. Misalkan contoh pasien Angger, ya namanya Angger, alamatnya Semarang, nomor handphone terserah berapa, emailnya tuh ini email untuk memasuki akun pasiennya. Jadi kita masukin aja pasien Angger at gmail.com. Kita buat passwordnya dahulu, kita validasi passwordnya, sudah kita daftar. Oh ya, NIK itu ada 16 digit ya, jangan lupa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. Daftar, kita sudah masuk, kita ke daftar poli. Nah, di sini belum ada karena kita belum mendaftar polinya ya. Jadi itu tadi contoh buat buat email di akun pasiennya. Jadi nggak perlu di admin, kita juga bisa buat sendiri di akun pasiennya gitu. Jadi yang ini tadi sudah saya contohkan ya, jadi nggak perlu lagi ya mungkin. Kita log out, ya mungkin seperti itu. Oh ya kita langsung coba aja yang tadi, pasien yang tadi ya, kita coba. Ya kita sudah daftarkan langsung di sini. Pasien Angger @gmail.com.
kita masukkan passwordnya, ya kita bisa sukses untuk masuk ke pasiennya, ke menu pasiennya. Jadi ya begitu guys, kira-kira penjelasan dari web ini. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan video yang tadi terpotong ya, karena tadi saya tinggal tidur sebentar. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang, untuk sebelumnya kan saya menjelaskan tentang websitenya. Kemudian untuk sekarang, saat ini saya akan menjelaskan tentang codingannya, yang saya pahami, yang saya tahu. Nah, yang pertama itu ada di folder controller. Jadi di folder folder controller ini, jadi itu tempat kayak otak dari sistemnya, dari sistem webnya itu, ini di controller. Kemudian ada admin ya. Si admin ini mempunyai anak yaitu dashboard controller PHP. Nah, di dashboard controller PHP ini itu untuk kayak nampilin halaman dashboard admin, semacam apa ya? Ya, ya ringkasan data, kemudian jumlah data pasien, dokter, dan lain-lain. Pokoknya kayak ringkasan-ringkasannya tuh masuk ke dalam sini. Ini kan ada dokter, ada role pasien. Nah, nanti masuk ke sini. Kemudian ada obat controller. Nah, di sini buat ngatur data obat-obatan. Terus nambah, edit, dan hapusnya. Itu di sini. Nah, kita bisa lihat nih. Kayak nambah obat. Terus ini kayak sudah ditambah, berhasil diperbarui. Kayak habis diedit, berhasil diperbarui. Setelah dihapus, muncul data obat berhasil dihapus. Gitu. Kemudian ada pasien controller. Nah, di pasien controller ini kayak buat ngatur data pasien dari sisi admin. Kemudian juga bisa lihat semua pasiennya gitu di role admin ini. Nih, kayak nama, email, nomor handphone, dan kayak data pasien yang sudah diperbarui langsung muncul. Itu di sini semua. Kemudian ada poly controller. Di sini tuh kayak buat ngurus data poliklinik spesialis gitu lah. Misalnya kayak poli jiwa yang saya buat, dan poli anak, poli umum dan lain-lain sebagainya tuh di sini. Nah, kan ada nama poli, itu deskripsinya tuh apa seperti yang sudah saya contohkan itu polinya misal poli anak ya. Deskripsinya tuh kayak buat berumur 8 sampai 13 tahun gitu. Nah, langsung saja lanjut ke user controller. Di user ini kita bisa atur data user kayak penggunanya lah, websitenya. Misalnya buat akun baru, buat admin atau dokter itu di sini. Nih kayak nama, email, alamat, nomor handphone, role-nya apa sebagai dokter, polinya apa, NIK-nya berapa, passwordnya apa itu di sini. Nih, ini untuk dokter. Kemudian lanjut kita ke out ya. Jadi out ini itu halaman eh, buat jelasin apa ya bahasanya ya. Semua yang berhubungan sama login dan pendaftaran. Nah, itu di out nih. Ini yang berhubungan sama login sama pendaftaran itu di out. Jadi kayak confirm password. Misal kita sudah bikin password, kita mengkonfirmasi nah masuknya di sini. Kemudian ada forget password. Forget password itu buat kayak ngatur lupa password, kemudian reset password itu di sini. Itu juga bisa kalau forget password itu kayak lupa password sih. Lebih ke lupa password ya. Itu di sini. Kemudian ada login.
Jadi di menu ini kayak buat login dan daftar. Hmm, pengguna baru, daftar pengguna baru, baik kayak buat pasien, eh, terus dokter atau admin itu di menu ini daftarnya. Lanjut ada register. Nah ini untuk registrasi pengguna ya. Jadi ada nama, alamat, nomor handphone, NIK. Jadi NIK itu ya saya bilang itu untuk NIK itu 16 digit angka. Kemudian email, lalu ada passwordnya. Nah itu di sini. Ini juga sama nih untuk pasien ya. Untuk nomor RM-nya akan terisi otomatis dari webnya langsung. Ini sudah saya buatkan ya. Buat user baru dengan menyertakan semua data dari form dan nomor RM secara otomatis. Gitu. Kemudian ada yang namanya reset password. Nah ini untuk reset password kita ketika kita sudah login lalu ingin reset password kita. Ini adalah menunya gitu. Kemudian ada verification controller. Dan di sini itu buat ngatur verifikasi email. Misalnya harus terlebih dahulu sebelum bisa pakai akun yang sudah dibuat gitu. Intinya harus diverifikasi dulu lah akun kalian. Lanjut ada dokter. Di dokter ini ada jadwal operasi. Nah, dokter bisa atur jadwal operasinya tuh di sini. Nah, ini ada kayak pasien, jenis operasi, waktunya kapan, waktu operasi, catatannya apa, itu di sini. Itu guys. Kemudian ada jadwal operasi. Ini buat ngatur kapan dokter tersedia untuk periksa pasiennya. Di dokter itu misalnya kapan, jadwalnya kapan, itu ngaturnya itu di sini jadwal. Jadi ada hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu ya setiap hari. Tergantung dokternya tuh maunya kapan. Jadi itu seperti yang sudah saya contohkan di webnya, itu dokter bisa ngatur di jam mulainya jam berapa. Seperti tadi kan jam mulainya tuh jam 6, jam selesainya tuh jam 7. Nah itu ngaturnya tuh di sini, menunya tuh ini, itu guys. Kemudian statusnya itu aktif atau non aktif. Nah itu di sini. Capek ya. Kemudian notifikasi, notifikasi controller. Nah ini untuk mengirim dan menampilkan notifikasi gitu. Jadi ke dokter karena ini dokter ya. Jadi buat nampilin notifikasi yang dikirimkan ke dokter. Misalnya kayak ada pasien baru yang ingin berkonsultasi, ingin operasi dan segala macam itu masuknya ke sini. Itu guys. Lanjut ke periksa controller. Nah, di sini untuk dokter input hasil pemeriksaan pasien, kayak misal diagnosisnya apa, riwayatnya apa, itu di sini. Kemudian lanjut aja ya guys ya, tanpa berlama-lama kita ke pasien. Nah, di sini ada menu janji temu. Di menu janji temu ini ada ya, aduh kok ada ya. Jadi menu janji temu ini kayak buat pasien bikin janji ketemu sama dokternya itu buat hari apa aja itu. Jadi kan di sini ada pasien tuh namanya siapa, dokter kita pilih dokternya itu siapa, jadwal itu kapan, terus kita pilih tanggal periksanya itu kapan, kemudian keluhan dari pasiennya itu apa. Nah statusnya ketika dokter itu belum mengonfirmasi, berarti statusnya masih menunggu gitu. Nah, ini guys, begitu. Kemudian ada riwayat controller. Nah di riwayat controller ini buat lihat riwayat pemeriksaan atau konsultasi sebelumnya. Jadi misal udah pernah konsultasi di sebelumnya, jadi kita bisa melihat di riwayat controller ini. Itu di menu inilah intinya. Kemudian
Ada controller PHP, kemudian ada home controller, ini buat kontrol ya semua dari itunya, webnya. Dan home ini buat tampilan awalnya, kayak jumlah jadwal, jumlah pasien, jumlah obat, jumlah notifikasi. Ini bisa untuk dokter ya, intinya seperti itu. Ini untuk login controllernya, ini untuk login controllernya. Jadi ini loginnya lah intinya lah ya, login dari si siapa. Sebentar guys, oh ini dari, berarti untuk semuanya ya, menu login ini untuk admin bisa, untuk dokter bisa, untuk pasien bisa. Nah ini ketika salah, email atau password yang ada masukan salah, ketika kita masukin email kita itu salah tuh akan muncul seperti ini. Itu ini pasien controller, ini untuk bagian pasiennya ya, ini untuk mengontrol eh, role pasiennya, kayak sudah saya jelaskan sebelumnya, juga tadi sudah saya jelaskan sedikit. Jadi kita bisa pilih nama pasiennya apa, dokternya siapa, jadwalnya kapan, keluhannya apa, statusnya itu masih menunggu ketika belum dikonfirmasi, tanggal periksa, dan nomor antrian. Jadi nomor antrian ini bakal otomatis ke input gitu. uh, jadi sini kita lanjut aja ya tanpa berlama-lama. Di sini ada periksa controller. Ini adalah menu periksa. Jadi ketika sudah diperiksa, eh, nanti ada catatan dari dokter. eh, Kayak tadi itu keluhannya ini, berarti karena apa? Nah, nanti diberikan catatan dari dokter. Kemudian diagnosanya apa gitu kan. Terus nanti juga muncul total harga obatnya itu berapa. Lalu setelah selesai semua, status akan selesai. Ya, intinya seperti itulah ya. Kemudian langsung saja ke mana ya? Middleware ya. Kok bisa diklik? Tidak masuk ke. Oke, untuk middleware, jadi itu kayak semacam pintunya lah buat gerbang pemeriksaan gitulah. Kayak contoh, ada cek user role PHP-nya. Si ini tuh buat ngecek user admin, pasien, sama dokter. Jadi kita bisa batasi aksesnya itulah. Itu intinya si middleware itu seperti itu. Oke, lanjut aja ke models ya, tanpa berlama-lama. Si models ini kayak kayak apa ya? Bentar, nggak lupa nih. Ini kayak semacam apa ya? Mewakilkan tabel-tabel database gitu. Jadi itu kayak ada hmm, pasien, dokter, sama obat tuh kayak masing-masing tuh memberitahu lah tabel data yang sama. Jadi misalnya kita nih ambil semua pasien dari database lewat model pasien gitu lah misalnya. Kemudian ada periksa PHP ya. Coba kita lihat periksa PHP. Jadi di periksa PHP, terus jadwal periksa, kemudian ada di janji temu, mana janji temu. Itu buat mengatur data yang berkaitan sama pemeriksaan jadwal.
Nanti tuh kayak jadwal atau jadwal kayak sama janji temu gitulah, itu di situ. Ya biar singkat aja. Terus lanjut ada ke user PHP langsung ya. Jadi di user PHP ini kita menyimpan semua pengguna. Ini kayak buat ya aplikasi out. Jadi itu ya hampir sama lah sama yang di atas ini. Tadi kan ada out, terus admin, controller gitu-gitu hampir sama. Kemudian lanjut aja ke apa ya, research ya mungkin ya, atau database. Kalau database itu ada di sini ya. Ini di user PHP ini buat nyimpan semua pengguna, dari admin bisa, dari dokter bisa, dari pasien juga bisa. Tuh. Kemudian ada oh ya, ini juga ada config. Oke, kita sudah masuk ke database-nya. Nah, ini database UTS, terus ini ada database UAS saya. Ntar proses. Nah, ini ada cache, detail periksa, file jobs, jadwal operasi, jadwal periksa, janji temu, jobs. Kemudian ada password, reset password, terus pendaftaran polis, ada periksa, ada poli. Kemudian ada user juga ini yang sudah saya buat sebelumnya di yang saya terangkan di web. Intinya seperti itu. Kemudian kita lanjut ke research. Research sama satu aja kita terangin. Nge-lag coy. Oke, tanpa berlama-lama ya. Karena laptop saya sudah nge-lag. Nah, ini. Mana di research. Ke bawah. Di eh oke nih ya. Tanpa berlama-lama. Karena laptop saya sudah nge-lag, kita langsung jadikan satu. Saya terangin. Jadi untuk research sama view itu untuk tampilan HTML-nya, kayak aplikasi yang disimpan terus dibagi per role-nya gitu. Nah, kemudian di view ini ada admin. Jadi di admin ini itu ada dokter, obat sama pasien. Terus ada poli juga. Nah, di situ itu buat admin lihat, terus tambah, kemudian ada edit data-data eh, yang tadi di atas itu yang sudah saya terapkan, nanti bisa diedit langsung di admin ini. Kemudian ada out. Nah, di out ini kayak buat login register, verifikasi. Nah, jadi memunculkan tampilan login, terus register, terus sama verifikasi akun. Lanjut ya ke dokter. Jadi di sini memunculkan jadwal, kemudian riwayat, terus notifikasi pasien, lalu ada periksa, dan ada profil juga ada di sini di dokter. Dan dokter juga bisa lihat jadwal mereka. Kayak misal memeriksa pasien itu kapan, lalu ada kayak lihat riwayat konsultasi, kayak setelah mau kayak riwayat konsultasi itu kayak tes habis konsultasi, ada pasien yang habis konsultasi itu kita bisa lihat riwayatnya itu siapa aja gitulah. Kemudian ada mana ya,
Ada pasien. Hmm, mana pasien ini? Pasien. Ini buat janji temunya itu kayak tampilan pasien untuk membuat jadwal konsultasi. Nah, di sini ada pilih dokter. Nah, ntar. Nah, di sini ada pilih dokter, mau dokter siapa, kemudian buat tanggal janji, lalu waktu janjinya tuh jam berapa, terus keluhannya apa, terus berjanji temu. Nah, seperti itu untuk pasiennya. Kemudian ini obat, ya ini untuk apa ya, untuk obat-obatan lah. Yang sudah saya contohkan di web sebelumnya. Nanti kita bisa pilih eh, nama obat, jumlah aturan pakai dan sebagainya itu ada. Terus di edit PHP juga kita bisa pilih eh, pil, saset atau botol. Nah, selain kita pilih ini, pil, saset atau botol itu tidak bisa diinput. Kemudian ada periksa. Nah, di periksa ini itu untuk indeks, profil, kemudian medis, poli dan lain-lain lah. Pokoknya tampilan yang ini itu dipakai untuk waktu periksa. Terus bisa untuk apa yang lihat info, info-info pasien, kemudian detail poli, ya dan lain-lain lah itu diperiksa. Kemudian kita ke profile, dari profile sama aja sih. Kalau profile tuh kita bisa lihat profile dari si pasiennya ya. Kemudian ini ada layouts. Saya lupa ya buat menjelaskan ini. Kita jelasin apa ya? Kayak template-nya si sidebar-nya gitu loh. Nah, ya, jadi kayak ada header-nya, kemudian ada footer-nya, terus ada sidebar-nya itu kayak apa ya? Membuat tampilan halaman-halaman lain lah gitu intinya. Sorry guys, salah pengertian. Nih, terus lanjut ke Oke, kita lanjut ke ENV. Jadi ENV ini itu untuk mengkonfigurasi dasar aplikasi kayak nama database, kemudian username. Jadi itu password gitu-gitu, guys. Lalu ada komposer JSON, JSON. Jadi file ini itu dibuat untuk kayak ngatur semua package library-nya. Kemudian bisa dipakai sama aplikasi kalian gitu. Intinya itu. Lalu ada udah ya mungkin cukup ya karena laptop saya sudah melek dan panas. Ya intinya saya ringkas saja. Jadi itu controller itu untuk jadi untuk otak dari aplikasinya. Kemudian models itu untuk menghubungkan ke database-nya. Lalu si model ini untuk kayak ya itu ya. Sorry, udah saya omongin tadi si model ini untuk menghubungkan ke database. Kemudian si view itu untuk tampilan usernya. Aduh sorry guys, untuk tampilan usernya. Kemudian si middleware-nya, mana si middleware itu untuk mana middleware ya. Jadinya middleware itu untuk kayak untuk jaga akses dari orang lain itulah untuk masuk lah. Terus routes, kemudian ada routes. Si routes ini itu untuk kayak jalan masuknya fitur. Jadi aksesnya juga untuk fitur-fitur yang sudah tersedia. Kemudian ada resource kayak buat menampilkan file. Itu resource. Oke, itu saja presentasi dari
Saya kurang lebihnya mohon maaf. Atau mungkin kita bisa run sedikit ya, run sebentar maksudnya. Saya sudah aktifkan SEM-nya. Oke, linknya sudah tersedia. Kemudian kita masuk saja. Sorry double. Nah, kita sudah berhasil nge-run. Kita langsung masuk saja ke login dokter yang sudah kita buat di sesi sebelumnya. Sudah ada. Terafiliar kok salah guys. Oh, sorry guys, ke caps lock passwordnya. Salah password tadi. Nah, kita sudah masuk ya. Kemudian kita coba ke pasien. Siapa ya? Pasien angger@gmail.com. Udah di sini passwordnya. Nah, ini sudah masuk juga. Kemudian kita coba masuk ke admin. Password. Oke, sudah masuk juga ke admin. Jadi berarti semuanya beres tanpa kendala apapun. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Eh, ini saya sudah berusaha semaksimal mungkin. Semoga tidak mengecewakan hasilnya. Mohon kerjasamanya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.